KPK terus mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, tapi saat itu Mentan tak berada di tempat. KPK juga memeriksa pengacara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang sebagai saksi di kasus dugaan korupsi Kementan selama 6,5 jam. KPK menyebut keterangan para saksi ini untuk memperjelas dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga kantor Kementan. Febri Diansyah, kemudian Rasamala Aritonang dan juga Donald Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara begitu ya. Usai diperiksa KPK pada Senin malam, Febri Diansyah dan Rasamala menyebut bahwa mereka dikonfirmasi terkait draft pandangan hukum yang diminta Syahrul Yassin Limpo tertanggal 31 Agustus. Menurutnya, saat itu kasus di Kementan belum masuk penyidikan, baru sebatas tahap penyelidikan. Draft itu tertanggal 31 Agustus 2023. Jadi draft itulah tadi yang ditanya oleh penyidik. Draft pada tanggal 31 Agustus 2023. Artinya apa? Pada tanggal tersebut penyidikan belum dilakukan. Kita kan tahu penyidikan dilakukan di akhir-akhir September ya, ada beberapa pemberitaan di media tentang penggeledahan rumah dinas dan lain-lain begitu. 31 Agustus itu masih proses pendampingan hukum dalam tahap penyelidikan. Itulah tadi yang ditanya, dikonfirmasi. Jadi nggak ada pertanyaan kaitannya dengan penggeledahan di Kementan atau pernyataan ada pengerusakan dan segala macam. Tidak ada pertanyaan terkait dengan hal. Ini draft itu yang dimusnahin katanya dihilangkan. Well, draft itu kata tadi kan mungkin gini, sekali lagi kalau soal apa yang diinformasikan hilangnya barang bukti, kami tidak mengetahui soal itu, bagaimana kebenarannya. Yang kedua, sekali lagi kami garis bawahi, kami sama sekali tidak terkait dengan hal tersebut. Dan itu sudah dikonfirmasi dalam pemeriksaan ini, tidak ada pertanyaan terkait hal tersebut. Kemudian yang ketiga, pada saat proses penggeledahan tersebut, saya sendiri berada di Bandung. Jadi kita tidak tahu ada informasi penggeledahan, baru ketika kejadian itu baru diinfokan. Berita, ya? Betul. Sebelumnya, KPK menyebut ada dugaan perintangan penyidikan saat penggeledahan di Kementerian Pertanian. Tim penyidik KPK mendapati adanya dugaan dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan. Proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, di Gedung A, di beberapa ruang, termasuk ruang Sekjen, ruang Menteri, kan kemudian kami memperoleh informasi ada dugaan barang bukti yang sengaja oleh pihak-pihak tertentu dihancurkan, tentu dalam rangka untuk menghilangkan jejak, kan begitu ya. Tentu nanti berikutnya kami pasti akan telusuri lebih jauh terkait hal itu, karena bagaimanapun juga ini merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan merintangi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk KPK. Dan itu dilarang oleh undang-undang. Ada ancaman hukumannya. KPK menyebut ada 3 dugaan kasus pidana dan korupsi yang diselidiki terkait Kementerian Pertanian, mulai dari gratifikasi dugaan pemerasan terkait jabatan hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari penggeledahan KPK di kantor Kementerian Pertanian dan rumah dinas Mentan Kamis dan Jumat lalu, KPK menyita uang tunai sekitar 30 miliar rupiah dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. KPK juga menyita sejumlah catatan keuangan, dokumen pembelian aset, dan dokumen lain yang terkait perkara. Bahkan, tim penyidik juga menemukan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Hingga kini, KPK belum resmi mengumumkan status hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan rumah dinas dan ruang kerja Mentan dilakukan saat Syahrul Yassin Limpo tengah berdinas ke Spanyol. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo pernah diperiksa KPK pada pertengahan Juni lalu. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasil Kolbi mengaku tidak mengetahui keberadaan Syahrul Yassin Limpo. Informasi terakhir, rombongan Kementan yang pergi ke Spanyol dan kembali ke tanah air secara terpisah.
Saat KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian itu tidak berada di rumah. Informasinya, Syahrul Yassin Limpo terbang ke Spanyol untuk urusan dinas. Dari surat yang diterbitkan oleh Angkasa Pura, pesawat yang membawa Syahrul Yassin Limpo terjadwal turun di Terminal VIP Soekarno-Hatta. Dalam surat juga tertulis, pesawat dengan nomor QR 956 meninggalkan Doha pada Minggu 1 Oktober 2023 pukul 15.45. Namun saat tiba di Jakarta, Yassin Limpo bak hilang di telan bumi. Yassin tak terlihat turun bersama rombongan Kementerian Pertanian yang juga berangkat ke Spanyol. Wakil Menteri Pertanian juga mengaku tidak tahu di mana keberadaan menterinya itu. Ini ya kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Tapi waktu itu pas kembali ke Indonesia memang posisinya nggak bareng sama rombongan atau gimana Pak? Kenapa bisa? Kalau dari Spanyol informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah, begitu. Pak, ada indikasi kabur dari kasus KPK yang sedang berjalan? Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. Insya Allah. Bagaimana kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian bisa terungkap dan benarkah Mentan Syahrul Yassin Limpo sudah jadi tersangka? Kami bahas bersama Yenti Ganarsih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak KPK namun tidak bisa bergabung dalam perbincangan malam hari ini. Saya akan sapa Bu Yenti. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam Mbak. Bu Yenti, ini kalau bicara soal kebiasaan yang dilakukan oleh KPK saat penggeledahan itu seharusnya sudahkah ada tersangka karena juga sudah naik ke tahap penyidikan? Iya, ini kan sekarang sudah ada penyidikan, kemudian ada penggeledahan ya. Ya. Dalam penggeledahan itu juga diketemukan barang-barang bukti ya yang udah dibawa ya, bahkan ada senpi ya. Senpi itu kan kepemilikan senpi sampai 12 atau keberadaan 12 senpi di suatu tempat itu kan juga ada masalah hukum pidana sendiri ya, itu apakah itu kepemilikan yang tidak sah ataukah berkaitan dengan jual beli senpi gitu, itu kan ada undang-undang daruratnya. Nah ini kan apa ya, rasanya kok aneh ya, kok malah belum tersangka. Tapi tidak, KPK mengatakan sudah ada tersangkanya, tapi belum diumumkan gitu kan, itu kata KPK. Ya memang diumumkan tidak ada aturannya bahwa harus diumumkan kan tidak juga, tetapi kan untuk transparansi kan harus diumumkan. Harusnya kan biasanya seperti itu untuk tidak meresahkan dan supaya masyarakat tidak berspekulasi ada apa ini dengan KPK itu ya, yang hal seperti itu kan harus juga difikirkan oleh KPK. Nah ini menimbulkan hal-hal yang bisa mengikis kepercayaan masyarakat. Ini mau apa lagi gitu, karena sudah ya saya sebagai akademisi hukum pidana dan korupsi dan juga nanti TPPU ya, saya kira pasti ada TPPU-nya. Itu ya ini sesuatu hal yang janggal dan menimbulkan pertanyaan, segamblang itu, sejelas itu kok belum ada tersangkanya. Harusnya gitu. Sudah ada ya, tinggal diumumkan saja gitu menurut Bu Yenti. Yang barang buktinya diambil rumahnya ya seperti itu, dan ini kan adalah perkara yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan juga pernah dipanggil gitu ya. Harusnya sudah cukup. Namun kan kita nggak tahu cukup apa tidak cukupnya alat bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK. Padahal 2 alat bukti itu kan cukup ya, permulaan adanya bukti dan adanya keterangan ahli aja udah cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam suatu kasus korupsi. Nah ini sebenarnya kan mudah sekali. Artinya bukti kan sudah dikumpulkan ini. Bahkan sekarang beralih lagi kepada penghilangan atau mencegah atau obstruction of justice lah yang dikatakan dalam pasal 21 itu pun sudah mulai dibidik ya oleh KPK gitu. Oke. Bu Yenti, kan ada 3 kasus nih di dugaan korupsi Kementerian Pertanian. Ada gratifikasi, ada pemerasan, dan ada tindak pidana pencucian uang. Bagaimana 3 kasus ini bisa berkelindan? Ya gini, kalau ini kan
Pertama itu yang pemerasan ya, pemerasannya kelihatannya pertama terkait dengan pemerasan, pemerasan, pemerasan atas penerimaan atau atas penyitaan 40 miliar itu kalau nggak salah kan gitu ya, 40 miliar itu ada ternyata KPK membidiknya pakai pasal pemerasan. Pemerasan itu di pasal 12E. Oke. Pemerasan seorang pejabat lah ya, pejabat atau orang yang punya kewenangan menyalahgunakan kewenangan meminta atau memaksa sejumlah harta kekayaan ya untuk diberikan kepadanya. Artinya apa? Bukan suap menyuap yang dibidik oleh KPK berkaitan dengan penerimaan dengan uang-uang yang ada di Tapi rumah. pemerasan gitu. Pemerasan artinya di sini kalau memang pemerasan berarti yang dipidana hanya yang memeras saja, yang meminta gitu kan. Artinya posisi orang yang memberikan itu adalah dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak bisa mengelak, harus memberikan untuk kemudian yang bersangkutan yang menerima itu melakukan sesuatu langkah-langkah karena sudah menerima itu. Tapi kalau suap menyuap, antara yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama akan dipidana. Nampaknya ke sana gitu ya, karena tidak ada kata suap, tapi ada gratifikasi. Gratifikasi adalah menerima hadiah karena dia setelah melakukan sesuatu, kemudian ada orang yang memberikannya. TPPU, Bu Yenti? TPPU-nya begini. Ini kan harus ditelusuri tentunya sekarang kalau sudah disebutkan TPPU yang KPK sudah harus menghubungi PPATK melihat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai menteri misalnya ya, sebagai menteri dan sebagainya apakah dan juga sebagai dia mesti punya rekening dan sebagainya, harta kekayaannya dan sebagainya, LHKPN-nya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan melihat ini karena pemerasan sudah berapa kali kan tidak mungkin 40 miliar itu baru seminggu atau berapa atau sebelumnya sudah ada dan kemudian dibelikan apa saja, dapat apa saja, maka harus dilihat juga aset-asetnya dan sebagainya karena setelah pemerasan, setelah gratifikasi harus ada tindakan, harus ada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang menerima gratifikasi atau menerima sesuatu karena dia memeras, kemudian itu dia membelikan sesuatu atau mengalirkan harta kekayaan itu ke perbuatan atau apa ya ada transaksi atau apa. Nah, itu baru TPPU-nya. Dan biasanya kalau sudah lama ini pasti ada TPPU-nya. Pasti ada TPPU ya? Ada, karena harus dilihat kapan dan untuk apa gitu kan mesti ada. Kita lihat harta kekayaan, nanti dilihat harta kekayaannya sesuai dengan profilnya sebagai penerimaan sebagai seorang menteri apa tidak. Ada yang nggak yang mencurigakan? Nanti kaitkan dengan penerimaan ini. Artinya harus ada penerimaan ini adalah penerimaan dari gratifikasi atau penerimaan dari pemerasan, hasilnya kemudian itu kan berarti sudah dirty money, ada barang kemudian dari dugaan pemerasan gratifikasi TPPU, dari mana pintu masuk harusnya bagi KPK untuk menguak kasus ini? Ini sekarang harusnya korupsinya sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas bahwa karena ada pemerasan, kalau nggak salah kemarin di satu media dikatakan bahwa yang dia menerima dan yang terima itu masih ada di amplop dan sebagainya ada nama-nama gitu kan gampang gitu kan, itu kan menjadi saksi-saksi itu semua. Kenapa memberikan? Ya kan ini pasti sudah ada permintaan dengan satu paksaan ya apapun itu ya kita katanya berkaitan dengan penempatan atau jabatan ya itu cari bukti itu ada tidak itu kan ada nggak pertemuannya ada nggak orang-orangnya yang 3 orang itu harus di cross gitu ya bagaimana caranya sehingga dia menerima ini melalui siapa yang melakukan itu perantara itu bagaimana menyampaikannya. Itu kan sudah ada bukti itu kan saksi itu kan bukti belum lagi yang ada barang-barang bukti yang disita itu juga alat barang bukti alat bukti juga. Terus nanti misalnya ada keterangan ahli udah cukup sebetulnya. Nah dari itu nanti kan diperiksa sudah diperiksa dan kemudian nanti kan bisa ditanyakan dari korupsi aja dari undang-undang korupsi akan dimintain keterangan terhadap harta kekayaan yang bersangkutan dan keluarganya itu juga akan memunculkan TPPU-nya gitu. Jadi dalam proses itu sendiri nanti bisa langsung pengembangan dan nanti kita berharap dalam dakwaannya nanti itu dalam satu dakwaan antara korupsinya dan TPPU-nya sekaligus gitu. Jangan dipisah-pisah gitu. Sekarang keberadaan Menteri Pertanian ada jadi tanda tanya nih Bu Yenti setelah ada penggeledahan kemudian ada naik ke penyidikan dengan proses hukumnya yang terus berjalan di KPK tapi keberadaan mentannya yang nggak ada nih. Apa analisa Anda soal ini? Ya, prediksinya kan semakin jelas ya. Kalau ada permasalahan kan, kalau tidak ada permasalahan, kenapa mesti menghilang seperti ini kan? Harusnya seperti itu. Nah,
jangan sampailah. Berharap ini bukan sesuatu hal yang sangat serius, artinya sampai melarikan diri atau bagaimana, berharap tidak seperti itu ya. Aha, Karena itu kan memalukan gitu ya. oke. Harusnya gentle aja gitu. Lah kan semakin nyata bahwa dugaan itu mendekati adanya bukti-bukti yang ada gitu, Baik. sehingga yang bersangkutan malah juga tidak muncul seperti hal yang biasanya secara resmi kan, ini menteri Aha, datang ya, seperti waktu menteri KKP kan seperti itu. iya, iya. Nah, ya ini Oke. kita sekarang menunggu ketegasan dari penegak hukum, karena kita tidak bisa masyarakat Baik. dipertontonkan hal-hal yang menimbulkan spekulasi dalam masyarakat bahwa penegak hukum itu memang tidak tegas gitu, bahwa Aha, ada pihak yang high class gitu ya, itu bisa saja melakukan apapun gitu dan dibiarkan. Nah baik. ini juga penting untuk kalau mau dinilai Indonesia itu sebetulnya Oke, serius tidak atas korupsi baik. gitu. Sekarang ada di KPK, kita tunggu bagaimana keberanian Ya. KPK untuk bisa mengungkap hal ini dan mengetahui di mana sebenarnya Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo ini berada. Terima kasih Ibu Yanti Garasi sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.